Perkenalkan, nama saya Ade Kurniawan, NPM 401181116. Di sini saya akan menjelaskan rangkaian lampu flip-flop menggunakan IC 3130 dan IC 4017. Berikut adalah rangkaiannya. Untuk penjelasan komponen dari rangkaian ini adalah keterangan-keterangan komponennya. IC pertama, IC 1 menggunakan IC op-amp 3130. P1 adalah potensio dengan nilai 500 kilo ohm. IC 2 ini adalah IC dekade counter menggunakan IC 4017. T1 sampai T5 itu adalah transistor jenis NPN menggunakan transistor BC 547 atau 647. Ini adalah LED. C1 adalah kapasitor dengan nilai 1 mikrofarad. R1 sampai R3, R1, R2, R3 menggunakan resistor nilainya 100 kilo ohm. Dan R4 yang ini nilainya itu 4,7 ohm. Untuk rangkaian flip-flop ini terdiri dari dua rangkaian. Yang pertama, rangkaian osilator sebagai penghasil denyut atau detak gelombang. Yang kedua, rangkaian dekade counter. Penjelasan rangkaian osilator. Pada rangkaian lampu flip-flop, osilator yang digunakan yaitu IC 3130. Keluaran dari osilator ini berupa gelombang atau denyut. Osilator mempunyai dua jenis, yaitu osilator sinusida, osilator yang keluarannya menghasilkan gelombang sinus, dan osilator bukan sinusida, osilator yang keluarannya menghasilkan gelombang kotak atau segi empat. Pada rangkaian lampu flip-flop, osilator yang digunakan adalah osilator jenis kedua, yaitu osilator bukan sinusida. Osilator pada rangkaian ini mempunyai fungsi untuk membangkitkan denyut atau pulsa. Kenapa menggunakan osilator bukan sinusida? Karena osilator ini hanya mempunyai logika 0 dan 1, high dan low. Berikutnya rangkaian dekade counter. Di sini kita menggunakan IC 4017. IC 4017 merupakan komponen elektronika yang berfungsi sebagai dekade counter atau penghitung interval. Dekade counter berfungsi untuk merubah salah satu output menjadi berlogika tinggi secara bergantian dari output 0 hingga ke output 9, sehingga total output rangkaian ini berjumlah 10 dengan memiliki 16 pin yang memiliki fungsinya masing-masing. Bisa kita lihat penjelasannya dari kaki-kaki IC 4017 dari gambar di samping. IC 4017 sendiri dikendalikan oleh clock atau pulsa gelombang kotak yang nantinya akan menentukan kecepatan perpindahan output dari IC 4017 itu sendiri. Semakin tinggi frekuensi dari clock yang dimasukkan ke input IC, maka akan semakin cepat pula perpindahan logika dari output IC tersebut. Itulah fungsi osilator di rangkaian flip-flop ini, yaitu untuk mengatur kecepatan perpindahan nyala lampu. Di sini saya menggunakan aplikasi Proteus untuk mensimulasikan rangkaian flip-flop tadi. Cara kerjanya, pada awalnya arus tegangan mengalir melalui baterai 9 volt. Karena kita hanya mensimulasi, di sini bisa dicari di Proteus itu cuma power sebagai sumber tegangannya. Lalu mengalir ke rangkaian mengarah pada resistor ini R3 dan juga mengalir pada kaki IC 3130 melalui pin 7 ini. Lalu tegangan ini akan diproses oleh IC 3130 menjadi sebuah gelombang denyut atau detak pulsa yang selanjutnya akan dikirimkan melalui pin 6
pin 6. IC 3130 tersebut ke kaki IC 14 yang berfungsi sebagai penerima clock, dan setelah masuknya gelombang detak pulsa tersebut ke IC 4017 diproses dengan melakukan dekade counter sehingga akan mengeluarkan output logika tinggi secara cacah kepada salah satu pin output Q0 sampai Q9. Namun pada rangkaian ini hanya menggunakan dari Q0 sampai Q4 saja. Jika salah satu pin output menerima detak pulsa berlogika tinggi, maka akan mengirimkan logika itu ke basis salah satu transistor yang ada, sehingga jika tegangan basis lebih besar dari tegangan emitter, sehingga saturasi dan arus mengalir dari kolektor ke emitter, kaki emitter akan mengalirkan arus sehingga LED akan menyala. Seterusnya akan bergantian menyala secara bergantian secara berurutan. Untuk mengatur kecepatan flip-flop, lampu dengan menggunakan potensiometer dengan kecepatan flip-flop namun berbanding lurus dengan kecepatan detak clock pulsa. Ini di sini potensio berfungsi sebagai mengatur kecepatan detak pulsa si rangkaian osilator itu. Bisa kita simulasikan sendiri. Ini untuk nanti nyalanya bakalan seperti ini. Sekian penjelasan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Jika mungkin nanti ada masukan atau kesalahan, bisa tinggalkan komentar untuk mengoreksi saya sendiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.